Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu lagi di kelas 11 ya, IPA dan IPS. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita diberi kenikmatan ya. Hari ini diberi kenikmatan sehingga diberi kenikmatan sehat sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran. Permasalahan COVID-19 dapat selesai berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan proses pembelajaran di sekolah bisa normal lagi. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita dalam pertemuan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku yang saya cintai, terkait dengan materi hari ini kita akan mengingatkan dulu, yaitu terkait materi yang sudah kita jelaskan di kelas beberapa waktu lalu, yaitu ada bab wirausaha di bidang kerajinan. Dalam wirausaha di bidang kerajinan ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu aspek produksi yang pertama. Terus yang kedua yaitu aspek pemasaran, aspek keuangan. Ini sudah dijelaskan semuanya kemarin. Sumber eksternal, proyeksi dan rancangan keuangan. Yang keempat yaitu aspek organisasi. Ini yang belum dijelaskan kemarin ya. Aspek organisasi atau tenaga kerja yang digunakan pada dasarnya terdiri atas tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Jadi ada dua aspek. Yang pertama pada tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Apa yang dimaksud keduanya itu? Yang pertama adalah tenaga kerja upahan, tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Jadi ini biasanya dilakukan bagi seseorang wirausaha yang sudah berhasil, usahanya sudah menjadi besar ya, sehingga bisa merekrut beberapa orang ya, yang pengangguran yang tidak bekerja di suatu tempat atau di suatu daerah. Nah, ini biasanya sudah dilaksanakan bagi wirausahawan yang sudah berhasil, perusahaannya sudah menjadi besar. Yang kedua adalah tenaga kerja keluarga. Merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga yang umumnya dalam melaksanakan pekerjaannya tidak diupah. Nih bedanya perusahaan keluarga dengan perusahaan umum. Tapi pada umumnya ya, walaupun itu perusahaan yang melibatkan misalnya saudara ya, atau paman atau dan sebagainya, pada umumnya dia tetap mengacu pada standar ini, standar bisnis ya, usaha. Biasanya terkait dengan wirausaha itu biasanya terkait dengan bisnis biasanya. Jadi biasanya tetap dibayar walaupun tidak
secara terbuka, secara pembukanya itu. Yang kelima adalah aspek organisasi. Jadi struktur organisasi sederhana hanya memiliki dua tingkatan, yaitu pemilik dan pekerja. Ya, jadi struktur organisasi itu biasanya kita contohkan, misalnya saya ambilkan di sini. Nah ini, biasanya struktur organisasi suatu perusahaan, ya, biasanya seperti ini tampilannya, bagannya seperti ini. Ada yang pertama direksi, yang di bawahnya lagi itu direktur utama, garis perintah ke bawah ini, yang ke samping ini garis pertimbangan, ya, direktur keuangan, terus ada direktur, ada manajer personal, pemasaran, pabrik, administrasi gudang, dan divisi-divisi. Nah ini masing-masing pemegang kebijakan, ya, yang masuk dalam struktur ini saling terkait. Jadi kalau kita buat pagan, ya, atau tabel semacam ini, bagan semacam ini, ya, yang di bawah sendiri ini akan ini orang-orang yang di bawah ini akan istilahnya mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada di atasnya, ya. Jadi sangat berat ini. Nah ini mempunyai kewajiban struktur di atasnya, ya, yang paling bawah ini punya kewajiban. Ini bebannya berat sekali nih. Terus yang di atasnya lagi mempunyai kewajiban, yang di atasnya lagi, struktur yang di atasnya lagi, ya. Jadi yang bertanggung jawab penuh adalah yang di atasnya lagi. Tetapi ini yang di atas ini tidak serta merta bisa berjalan sendiri. Nah, yang di bawah tidak melaksanakan atau tidak sinkron, maka perusahaan akan tidak lancar. Perusahaan tidak akan mencapai target sesuai dengan sasaran. Itu yang terkait dengan struktur organisasi. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan struktur organisasi sederhana biasanya dikelola oleh pemiliknya sendiri. Artinya, dalam struktur sederhana, pemilik perusahaan cenderung mengambil semua keputusan, ya, keputusan penting secara sendiri dan terlibat langsung dalam setiap tahap-tahap kegiatan perusahaan. Nah, ini kalau struktur organisasinya itu yang sederhana, ya. Yang keenam adalah aspek yang diperhatikan adalah analisis break-even point atau BEP. BEP usaha, produk, kerajinan. BEP adalah suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian atau titik impas. Jadi maksudnya di sini adalah jika suatu perusahaan, jika seseorang atau organisasi atau beberapa orang perkumpulan ingin mendirikan suatu perusahaan, maka dia harus mengetahui
dia harus mengetahui, dia harus mempertimbangkan suatu keadaan di mana usaha tidak memperoleh laba atau menderita kerugian. Titik impasnya di mana? Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar daripada jumlah unit yang sedang diproduksi. Jadi kalau kita lihat, kita membuat rumusan BEP adalah BEP produksi sama dengan total biaya. BEP produksi sama dengan total biaya dibagi harga penjualan. BEP harga dirumuskan total biaya dibagi total produksi. Ini cukup sederhana ya untuk mencari BEP ya. Jadi cukup sederhana untuk mencari BEP atau break even point. Jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk produk kerajinan sebesar 1 juta dan total produk sebanyak 100 produk dengan harga jual produk kerajinan 15.000, maka dirumuskan sebagai berikut. Cari misalnya berapa BEP untuk produksi, maka BEP produksi sama dengan 1 juta dibagi 15.000, maka hasilnya adalah 66,66 produk. Dan jika yang dicari adalah BEP harga, maka BEP harga sama dengan 1 juta dibagi 100 produk. Maka di situ ditemukan BEP harganya adalah Rp10.000 per produk. Saya kira itu untuk hari ini, dan penjelasan dari saya. Ini ada tugas kelompok, tetapi untuk tugas kelompok ini kita tidak boleh kelompok ya hari ini ya, tidak boleh kumpul-kumpul ini. Mungkin bisa mencari, kita akan observasi dan wawancara, itu mencari perusahaan yang ada di sekitar lingkungan Anda ya, atau pengrajin produk kerajinan yang ada di sekitar Anda. Setelah itu Anda bisa wawancara atau observasi ya, pengamatan. Setelah pengamatan, wawancara, mintalah contoh laporan neracanya dan laporan rugi laba pada perusahaan industri tersebut. Jadi kalau laporannya itu mungkin agak sulit ya, karena itu adalah rahasia perusahaan. Kalau kita mencari informasi ya, jadi mungkin mencari informasi pada perusahaan itu atau pengrajin dengan menyampaikan kira-kira berapa Pak rata-rata Bapak terkait dengan perusahaan Bapak atau pengrajin Bapak yang terkait dengan rugi atau laba pada perusahaan tersebut atau pengrajin tersebut. Kalau diminta secara keterangan, artinya kita meminta penjelasan rata-rata, tidak detail, maka mungkin agak sedikit
bisa untuk memberikan informasi, tetapi kalau diminta laporannya ini saya kira agak sulit ya, karena perusahaan rata-rata itu biasanya itu biasanya dia akan menjawab ini rahasia perusahaan, biasanya seperti itu. Yang kedua adalah mintalah informasi tentang bagaimana menetapkan harga jual produk yang dihasilkan. Setelah itu baru kita hitung. Jadi dari sini tugas kelompok menjadi tugas pribadi. Kalau sudah Anda bisa mendapatkan informasinya, baru kita masukkan ke dalam rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Sini kita masukkan ini, kita hitung. Setelah itu baru kita masukkan ke absen, jangan lupa ya, nama, terus kelas. Di situ ada kolom resume ya, kolom resume silakan Anda isi hasil survei ya, perusahaan atau kerajinan ya. Setelah dihitung hasil surveinya itu, baru setelah kita masukkan di resume, baru kita klik kirim. Saya kira itu untuk hari ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.